lagi dengan saya Piana Anggaini mengenai KKN Mandiri di Desa Sukatani. Nah, untuk itu yang sekarang itu adalah ke tahap siklus 2 yang temanya adalah pembelajaran sekolah di masa pandemi. Nah, tentu saja di sini saya tidak sendiri, saya mengunjungi ke sekolah SMP Negeri 2 Haurangi dan akan berbincang-bincang mengenai pembelajaran sekolah di masa pandemi dengan ibu guru yang cantik. Saya Reni Susanti SPDI, kebetulan di sini sebagai Wakasek Kesiswaan. Mungkin ada beberapa hal yang akan ditanyakan, sekiranya bisa dibantu, bisa dijawab bersama. Ya, baik Ibu, terima kasih. Ibu sekarang pembelajarannya daring ya Bu ya, di sekolah ya Bu ya. Nah, menurut Ibu bagaimana, apa pendapat Ibu mengenai pembelajaran daring? Mungkin dari pembelajaran daring mau tidak mau tetap harus, karena ini kan instruksi dari pemerintah juga. Kita tidak bisa mengatakan ya dan tidak, walaupun ada sisi baik dan tidaknya. Mungkin dari sisi baiknya orang tua merasakan gitu ya, oh ternyata pembelajaran ketika anak di sekolah itu seperti ini. Jadi orang tua itu harus betul-betul ekstra, di mana mereka itu harus membimbing, tidak semuanya dilimpahkan kepada guru. Kan kalau dulu itu mendidik, melatih semuanya dilimpahkan kepada guru. Tapi dengan adanya pandemi seperti ini, orang tua juga ikut terlibat dan merasakan ternyata mendidik itu lumayan berat. Itu mungkin dari segi positifnya orang tua lebih dekat dengan anak-anaknya. Tetapi di sisi lain mungkin ada kendala juga gitu, hambatan nanti ke depannya. Untuk COVID ya. Nah Ibu, media pembelajaran apa yang Ibu gunakan dalam pelaksanaan pembelajaran daring? Untuk tahun sekarang mungkin karena era digitalisasi yang mau tidak mau dipaksakan kita harus mengikuti. Untuk yang tahun sekarang ini baru semester ini kita melaksanakannya dengan adanya Zoom Meet. Untuk tahun yang kemarin itu masih berbentuk WA mungkin ya, bisa melalui aplikasi dari Google juga. Nah, untuk yang tahun sekarang ada perubahan, adanya dengan menggunakan Zoom. Berarti yang tahun kemarin atau tahun lalu menggunakannya medianya media WhatsApp ya Bu ya? Iya, di WhatsApp itu. Nah Ibu, apakah ada perubahan dengan melakukan media tersebut? Nah bagaimana perubahannya Bu? Dari tahun yang lalu ya Bu ya? Perubahannya mungkin dari signifikan ada. Jadi kalau dari secara WA, mungkin video itu hanya diupload melalui WA tanpa anak bisa mengetahui apa sih yang dijelaskan tersebut. Tetapi dengan adanya Zoom Meet itu lebih seperti tatap muka walaupun di dunia maya, walaupun dengan waktu yang terbatas gitu ya. Tapi anak bisa satu mengenal dengan ibu gurunya bisa tatap muka, yang kedua bisa bertanya juga. Itu ada perbedaan pasti ada. Jadi lebih mengenal guru-gurunya. Iya. Lalu bagaimana Bu keefektifan menggunakan media yang sekarang dan yang kemarin? Apakah lebih efektif yang kemarin atau yang sekarang? Kalau lebih efektifnya mungkin Zoom, karena bisa langsung tatap muka. Tetapi ya itu dia, banyak kendala. Nah, lalu metode pembelajaran apa yang cocok digunakan dengan media saat ini Bu? Kalau melihat dari metode, ya lebih bagusnya sih tatap muka, ya seperti Zoom tadi ya untuk metodenya. Tetapi jika tidak bisa digunakan melalui WA pun tidak apa-apa, mengganggu gitu. Bisa di-share materinya mungkin gitu ya. Nah di akhir nanti pertanyaan bisa seperti itu. Sebetulnya di SMP 2 Ruang itu pernah dulu, itu tahun kemarin selain WA, hampir lupa, kita punya e-learning. Apa saja Bu kendala Ibu dan peserta didik yang dialami selama masa pembelajaran daring? Kendalanya banyak sekali. Satu dari motivasi siswa sendiri yang emang dari awalnya malas untuk belajar gitu ya. Apalagi dengan adanya daring itu banyak dijadikan alasan, Bu nggak ada kuota, salah satunya itu, Ibu nggak punya HP, kemudian juga Bu ketiduran, Bu saya tinggalnya di pesantren, itu satu kendala juga. Jadi satu yang paling mendasar itu dari motivasi anak. Yang kedua mungkin kalau yang menggunakan Zoom itu dari kendala jaringan, karena mungkin jaringannya kalau lagi bagus kadang terputus sendiri gitu ya, kuota juga.
Dan yang mungkin yang terakhir itu motivasi dari orang tua sendiri yang kurang. Kalau orang tuanya benar-benar mendukung, anak itu difasilitasi daripada untuk jajan, nah lebih baik ke pulsa gitu. Jadi sebetulnya tidak bisa menyalahkan perorangan. Jadi semuanya itu gabung antara pihak orang tua, anaknya itu sendiri ada keinginan untuk belajar ataupun tidak gitu. Kembali, dan yang terakhir kalau pihak dari sekolah kan kita sudah memfasilitasi, ada menggunakan aplikasi Zoom, ada e-learning juga, kemudian ada WhatsApp juga gitu. Itu mungkin dari kendala dari semua pihak. Nah, bagaimana cara Ibu mengatasi kendala atau meminimalisir kendala tersebut, Bu? Mengatasinya bagi mereka yang tidak mengumpulkan tugas nih, terutama kita masih ada toleransi batas waktu pengumpulan berikutnya mereka yang tidak punya HP ataupun terkendala kuota itu bisa menanyakan sama temannya, sebetulnya bisa belajar berkelompok, menanyakan apa tugasnya, sebetulnya itu bisa. Setelah kemarin saya sudah observasi ke beberapa warga ya Bu ya, di lapangan juga mengenai pembelajaran daring. Nah, menurunnya semangat anak untuk belajar. Nah, menurut Ibu bagaimana sih Ibu cara mengatasinya? Mengatasi semangat belajarnya anak, satu harus ada dari anak itu sendiri. Yang kedua, motivasi dari orang tua. Kalau yang ketiga, sekolah itu pasti selalu memotivasi, silakan tugasnya dikerjakan, dikumpulkan, itu selalu memberikan. Nah Ibu, pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, bagaimana nih Bu harapan Ibu terhadap pembelajaran daring di masa pandemi seperti ini, harapan Ibu? Harapannya mudah-mudahan pembelajaran daring cepat berlalu, mungkin ya, pengennya kembali ke tatap muka, biar langsung bisa komunikasi dengan anak. Itu harapan yang semua orang pasti ingin, tetapi kita tidak bisa menutup kemungkinan kalau masih seperti ini, karena pembelajaran harus tetap berjalan, kita maksimalkan media yang sudah ada, yaitu dengan salah satunya dengan Zoom, WA, kemudian mereka anak itu ketika yang di rumah yang lebih tahu adalah orang tua, gitu. Ya, Bu, terima kasih. Mungkin cukup sekian ya Bu ya. Ya, sama-sama. Sudah mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Piana Anggreni, mahasiswa IKIP Siluang yang sedang KKN di Desa Sukatani, dan sekarang adalah hari kedua observasi di siklus 2, yaitu pembelajaran daring di sekolah. Nah, sekarang saya akan berbincang dengan salah satu guru di SMP Negeri 2 Haurangi yang paling keren. Baik, sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa? Perkenalkan, saya Yudi Rahman. Kebetulan ngajar di sini, ngajar matematika di kelas 7. Di kelas 7. Iya, kelas. Bapak, pembelajaran di sekolah itu kan sekarang daring ya Pak ya? Nah, sebelumnya nih Pak, saya mau bertanya nih sama Bapak. Menurut Bapak, pendapat Bapak bagaimana sih pembelajaran daring itu seperti apa? Yang pasti pembelajaran daring itu PJJ berarti ya, jarak jauh. Dilihat dari positif dan negatifnya, di sini ada sisi positif dan negatifnya. Kalau dilihat dari sisi positif, siswa tetap mendapatkan pembelajaran, materi pembelajaran meskipun tidak semaksimal sebelum pandemi ini. Negatifnya banyak dikeluhkan, terutama orang tua mengeluh tentang pembelajaran daring, karena yang sifatnya pembelajaran daring berarti di sini berhubungan dengan internet, kemudian internet berhubungan dengan kuota. Nah, kuota di sana yang jadi beban orang tua, jadi pertimbangan orang tuanya juga, apalagi orang tua yang ekonominya di bawah, itu sangat berpengaruh sekali, menyebabkan siswa tersebut tidak bisa mengikuti pembelajaran daring tersebut. Mungkin. Ya, baik Bapak. Lanjut ke pertanyaan yang kedua mengenai media pembelajaran. Nah, Pak, media pembelajaran apa yang di WhatsApp gitu ya, WhatsApp. Kemudian di sini ada pernah juga pakai Google Meet.
Google Meet. Kebetulan sekarang yang dipakai adalah Zoom Meeting. Apakah ada perbedaan nih Pak dengan menggunakan media buku dan media aplikasi seperti Zoom atau Google Meet? Oke. Perbedaan pasti ada. Yang namanya perbedaan pasti ada. Kalau buku biasa kan kita menerapkan pembelajaran pada saat sebelum pandemi. Kemudian medianya juga beda lagi, seperti alat peraga dan yang lainnya. Terus sekarang yang dipakai buku elektronik sama video pembelajaran, yang pasti lebih efektif kemarin-kemarin atau dulu-dulu sebelum pandemi. Karena siswa kalaupun tidak ngerti nanya langsung atau gimana, terus ngelihat siswa semangat belajarnya mulai turun, kita bisa mengambil langkah-langkah seperti apa. Kalau di video itu susah gitu. Lalu Bapak, menurut Bapak nih apa ya pendapat Bapak, metode pembelajaran apa sih Pak yang cocok ketika pembelajaran daring seperti ini? Menurut saya pembelajaran, ya berhubung saya yang pakai itu gitu ya. Menurut saya metode pembelajaran itu metode video based learning. Jadi dengan video based learning tersebut diharapkan lebih efektif gitu ya, lebih efektif dan efisien. Jadi efektif, efisien. Apabila kuota, termasuk kuota saya juga kuotanya minim, tipis gitu, si video bisa diperpendek atau gimana pembuatan videonya. Kemudian pengalaman belajar pada siswa, di mana sebelum pandemi belajar seperti di kelas seperti biasa tatap muka. Kalau dengan video based learning ada satu pengalaman gitu ya. Satu pengalaman bahwa kita belajar pakai video gitu ya, yang sebelumnya belum pernah mungkin dipakai gitu ya. Kemudian yang ketiga, video based learning itu mudah dimengerti. Kenapa mudah dimengerti? Karena yang ada dalam video tersebut hanya intisarinya. Dipermudah gitu. Nah, lalu kira-kira pendekatannya Pak, pendekatan seperti apa yang cocok digunakan dalam pembelajaran daring Pak? Pendekatan saya pakai dua jenis ya. Yang pertama SCA, student connection approach ya, sama teacher. Jadi pendekatan siswa yang aktif di sini. Kemudian satu lagi guru yang aktif. Jadi guru yang menjelaskan, nanti sedikit-sedikit siswa yang bertanya gitu. Kendalanya nih Pak, kendalanya kira-kira seperti apa sih yang dialami peserta didik selama pembelajaran daring seperti ini Pak? Kendala rata-rata sekarang tidak hanya saya saja. Pertama, jangkauan rumah terutama di SMP 2 Horwangi, rumahnya tidak, ya boleh dikatakan kota tapi di pinggir gitu ya, Cianjur tapi di pinggir. Tidak semua jaringan seluler itu bagus, maksimal. Kadang-kadang yang bagus juga ada turunnya. Sehingga pada saat kita menggunakan misalkan Zoom meeting, kadang-kadang siswa keluar bukan berarti dia keluar, tapi karena masalah jaringan tadi. Lalu Pak, bagaimana dengan hasil pembelajaran daring Pak? Hasil pembelajaran daring kalau dibandingkan sama yang sebelum COVID pasti menurun dibandingkan dengan sekarang gitu. Jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Pasti yang berbeda. Jadi pendekatan yang berbeda juga. Nah, kebetulan saya pakai metode dan pendekatan yang seperti ini. Ini hasil dari beberapa kali saya pakai metode dan pendekatan. Ini yang terakhir, bukan yang terakhir mungkin ya. Menurut saya cocok dengan saya, kemudian paling banyak diminati siswa. Jadi siswa lebih tertarik dengan metode pembelajaran ini. Gitu. Nah ini Pak, kan kemarin saya sudah observasi ya Pak ya ke lapangan, menemukan kendala nih dari orang tua, bagaimana cara mengatasi semangat si anak kan sekarang udah mulai menurun Pak nih ya. Nah itu tuh bagaimana Pak supaya membangkitkan lagi semangat si anak untuk belajar lagi gitu. Biasanya saya nih misalkan kemarin pakai metode yang lain selain ini. Pada saat melakukan Google Meet atau Zoom meeting, partisipannya turun. Nah, kalau sudah gitu ganti strategi lagi. Ganti strategi pakai mode pendekatan seperti apa? Termasuk
ini yang bukan yang terakhir mungkin ya. Yang dipakai sekarang ini alhamdulillah lumayan banyak, tapi nggak tahu untuk kedepannya. Jadi tidak monoton, pendekatan dan metode yang dipakai itu aja. Bagaimana harapan Bapak untuk pembelajaran daring di masa pandemi seperti ini? Yang pasti harapannya semoga pandemi ini cepat berakhir, kita belajar lagi seperti biasa, belajar tatap muka, karena itu menurut saya gitu ya, tetap tatap muka adalah nomor satu, belajar gitu. Mudah-mudahan saja ya Pak ya, pandeminya segera berlalu dan anak-anak juga kayaknya udah rindu ya sama sekolah. Sama gurunya juga sama. Iya. Udah capek bikin video. Gitu. Ya, mungkin Bapak cukup sekian yang saya tanyakan ke Bapak, dan terima kasih atas waktu Bapak telah mengizinkan saya untuk wawancara Bapak. Sekali lagi mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang mengenan di hati mohon maaf Bapak. juga saya. Mungkin jawabannya kurang memuaskan, tapi itu menurut pendapat saya. Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.